Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala, dari buku beliau yang berjudul Kun Salafiyan Alal Jaddah, jadilah salafi sejati. Pembahasan kita masih pada bab yang ketujuh, yaitu bab Tariqul Khalasi wan Najati huwa bil ittiba'i wa tarkil ibtida'. Jalan untuk selamat adalah dengan ittiba dan meninggalkan ibtida', meninggalkan bid'ah dan mengikuti sunnah. Terakhir kita sampai pada apa yang dikatakan oleh Syekh di sini. Beliau mengatakan wal ittiba innama yakunu sahihan bi salasati umur. Ittiba dikatakan dia sebagai ittiba yang benar, mengikuti Nabi SAW yang benar, dengan tiga perkara. Tatahhallasu mimma sabaqa minan nusus, yang diringkas dari nas-nas yang disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wa hadhil umur salasahiyah. Apa saja ketiga perkara tersebut? Yang pertama, al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulih. Berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasul. Ini yang pertama. Kita berpegang teguh. Jadi berpegang teguh di sini itu maksudnya amalan-amalan kita tidak lepas dari apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya jelaskan. Bahwasanya amalan yang kita lakukan itu harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Saya kasih contoh ya. Ketika hendak berbuka puasa, kita itu dianjurkan untuk memperbanyak doa. Baik doa itu yang datang dari Al-Quran ataupun sunnah, ataupun kita berdoa dengan lafaz yang kita buat sendiri. Contoh doa yang tersebar di tengah masyarakat, yang biasanya doa ini dijadikan sebagai doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Perhatikan doa ini. Nabi dikatakan di situ, Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berbuka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, hanya kepadamu aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rizkimu aku berpuasa. Bi rahmatika ya arhamar rahim, maka dengan rahmatmu maka berikanlah kami rahmat. Kita kalau melihat makna dari doa ini maknanya benar. Tapi ketika antum menyandarkan doa ini kepada Nabi SAW, itu yang gak boleh.
Tapi kalau antum baca doa ini sebagai ucapan yang antum berdoa kepada Allah Ta'ala tanpa meyakini doa ini datang dari Nabi SAW, maka itu tidak ada masalah. Tidak mengapa. Karena isi dari doa ini tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Tapi yang menjadi masalah ketika antum mengatakan doa ini maksur dari Nabi SAW, datang dari Nabi SAW. Karena setiap doa yang dikatakan datang dari Nabi harus ada sanadnya, harus ada riwayatnya, baik secara riwayat ataupun diroya, baik secara sanad ataupun secara matan. Tapi kalau antum membaca doa ini tanpa meyakini ini doa datang dari Nabi SAW, maka itu tidak ada masalah. Dan doa ini boleh dibaca di awal ataupun setelah kita berbuka puasa. Boleh, tapi tanpa meyakini doa ini datang dari Nabi SAW. Adapun doa yang datang dari Nabi SAW, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu zahaba dhama'u wa batalatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Dan doa ini yang paling tepat pengamalannya dibaca setelah kita meminum air. Karena gimana antum membaca doa ini antum belum minum? Artinya doa tersebut telah hilanglah rasa dahaga, telah basahlah urat-urat kerongkongan. Gimana caranya antum belum minum sudah basah kerongkongan antum? Kan aneh. Maka doa ini dibaca setelah kita minum. Maka nanti ketika antum berbuka puasa, antum mengucapkan bismillah, antum minum, setelah minum baru antum mengatakan zahabaz dhama'u wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Kalau sering lupa berarti faktor usia. Itu. Kalau sudah kenyang nggak apa-apa. Tidak harus dibaca selepas kita minum gitu loh. Ada setelah kita makan berat, setelah sholat nanti kita makan baru ingat saya belum doa, nggak apa-apa. Yang penting dibacanya itu setelah berbuka. Tapi kalau lupa sampai besok hari, ini kebangetan nih. Biasa Pak Sarmin katanya. Baik. Paham jemaah? Kemudian yang kedua, ada mutafarruqi wal ikhtilafi fil kitabi was sunnah, yaitu tidak berpecah belah dan berselisih dalam kitab dan sunnah. Biasanya terjadinya perpecahan dan berpecah belah ini atau berselisih dalam Al-Quran dan sunnah itu disebabkan karena pemahamannya. Contoh, ada orang bilang meja ini berbentuk persegi panjang karena dia melihat dari sana. Adapun yang melihat dari sini dia akan mengatakan meja ini berbentuk persegi, kotak persegi. Makanya sudut pandang itu menjadikan orang berselisih. Supaya sudut pandang kita ini menjadi satu, itulah pentingnya mengikat pemahaman itu dengan pemahaman salaf. Karena dengan pemahaman salaf kita tidak akan berpecah belah. Makanya kalau ada orang mengatakan, Ustadz kok Qur'annya satu, kitab hadisnya satu, Rasulnya satu, agamanya satu, kiblatnya satu, Tuhannya satu. Kenapa bisa berselisih? Jawabannya satu. Karena memahami Al-Quran dan Sunnah bukan dengan pemahaman yang satu. Mana buktinya? Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Gimana pemahaman orang dulu? Allah itu tinggi di atas, dan bagaimana bentuk bersemayamnya Allah tidak ada yang tahu. Datang orang sekarang mengatakan, tidak boleh kita katakan Allah di atas karena Allah bertempat. Karena sama dengan makhluk.
Coba ikut pemahaman dulu, enak selesai urusan. Ibnu Katsir sebagai seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya Ar-Rahman 'alal arsy istawa, membawakan riwayat bahwasanya Allah itu tinggi berada di atas. Lantas gimana kemudian kita yang mengaku sebagai mazhab Syafi'i, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i, kita tidak ikuti? Ini kan aneh. Oleh karena ada sebuah kaidah, antum harus ingat kaidah ini jemaah. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Setiap yang mengaku harus bisa mendatangkan bukti. Ada orang aku nih, saya ini jamaah Thayyibah. Apa buktinya? Saya kenal Pak Sarmin di sana. Ya, saya kenal ada imamnya di sana gitu. Sebutkan. Saya kenal pembinanya Ustadz Yasin, Ustadz Nur Yasin. Disebutkan. Itu namanya al-bayyinatu 'alal mudda'i. Seorang yang mengaku dia harus mendatangkan bukti. Tapi kalau dia hanya mengaku kemudian dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Makanya banyak orang mengaku bermadzhab Syafi'i, tapi mereka tidak mengetahui dan tidak bisa mendatangkan bukti kalau mereka benar-benar bermadzhab Syafi'i. Sekali lagi, bermadzhab itu silahkan. Antum ingin bermadzhab Syafi'i boleh, karena negara kita bermadzhab Syafi'i. Tapi yang tidak diperbolehkan itu adalah fanatik mazhab. Kalau memang ada kekeliruan dalam pendapat dari kalangan para ulama-ulama Syafi'iyah, apa salahnya dengan legowo kemudian kita mengakui akan hal tersebut dan mengikuti mayoritas ataupun pendapat ulama yang lebih benar dalam masalah ini. Karena kalau kita tetap bersikuku setelah kita mengetahui bahwasannya hal tersebut salah, maka jatuhlah kita ke dalam at-taqlidul a'ma, yaitu fanatik Kalau sudah fanatik buta, maka masuk ke dalam masail jahiliyah. Itu termasuk di antara perkara-perkara jahiliyah. Orang jahiliyah itu begitu. Wa idza qila lahum ta'alu, ketika dikatakan kepada mereka, ayo beribadah kepada Allah. Wa idza qila lahum ila ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka kepada apa yang Allah turunkan kepada mereka, apa kata mereka? Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Oh, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalakana aba'uhum la ya'kiluna syai'an. Padahal bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka tidak melakukan hal tersebut di atas dasar ilmu. Mereka melakukan semua itu atas dasar ikut-ikut. Coba contoh. Terjadinya kesyirikan di kota Mekah, munculnya berhala itu. Dari mana sih awalnya? Kan dari ngikut apa yang terjadi di Syam, di Yaman. Amr bin Luhai al-Uzai melihat orang Yaman beribadah kepada patungnya Isa. Lalu dia berinisiatif, kayaknya keren nih kalau kita bawa patung ini ke Mekah. Dibawa. Kan begitu awal mulanya. Maka terjadilah kemudian kesyirikan itu. Tersebarlah patung-patung. Sampai akhirnya jumlah patung di seputaran Ka'bah itu sebanyak 360 patung. Kan awal-awalnya karena mengikuti sesuatu tidak punya ilmu. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran. Allah katakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ula. Karena setiap anggota tubuh kita ini akan ditanya oleh Allah untuk memberikan persaksian atas apa yang telah kita ikuti tanpa dasar ilmu tersebut. Makanya salaf itu, dakwah salaf itu dengan ilmu. Bukan sekedar dengan mengaku-mengaku, oh anak ini mengikuti dakwah salaf. Tapi tidak mencerminkan kita mengikuti dakwah salaf. Percuma. Ya. Jangan hanya mengaku. Sama seperti orang mengaku bahwasanya punya hubungan dengan Laila. Sebagaimana kata seorang penyair, kullun yadda'i wuslan bi Laila wa Laila lam tukir lahu bidza. Semua orang mengaku cinta sama Laila. Tapi Laila hanya menyangkal, siapa mereka kok ngaku-ngaku.
Pengakuan itu gampang. Tapi yang paling penting itu adalah pembuktian. Membuktikan apa yang kita klaim. Kita berintisab kepada A, B, C, D. Harus bisa mendatangkan bukti. Itu yang kedua. Tidak diperbolehkan untuk berpecah belah dan biasanya terjadinya perselisihan itu disebabkan karena kesalahan di dalam memahami. Tidak mengambil pemahaman yang satu. Yang ketiga, an yakuna ittiba'ul kitabi was sunnati muqayyadan bi fahmi salafis salih la bi fahmi ghairihim. Hendaknya mengikuti Al-Quran dan Sunnah ini diikat dengan pemahaman salafus salih, bukan dengan pemahaman selain mereka. Siapa salafus salih itu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kenapa harus 3 orang generasi ini? Karena 3 generasi inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam sabdanya Nabi mengatakan, khairun nasi qarni, tsummal ladina yalunahum, tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik umat di zamanku, dan yang setelahnya dan yang setelahnya. Termasuk juga para ulama-ulama terdahulu dari abad kedua, ketiga, keempat Hijriah, kelima, keenam Hijriah. Selagi mereka berada di atas pemahaman para salaf, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, gak apa-apa untuk kita mengikuti mereka. Kita mengikuti mereka. Ulama di abad kelima, ulama di abad ke-6, ulama di abad ke-7 Hijriah. Bahkan sampai ulama sekarang, kalau memang mereka itu mempraktekkan dan memahami nas Al-Quran dan Sunnah itu sebagaimana mereka memahaminya, kita bisa untuk mengikuti dan boleh untuk mengikuti. Tapi kalau ternyata mereka memahami tidak sesuai dengan pemahaman mereka para salaf terdahulu, tidak ada kewajiban kita untuk mengikuti. Al-ittiba fil ma'ruf, mengikuti itu dalam kebaikan, dalam hal yang ma'ruf. La fil mukhalafah, bukan dalam perkara yang menyelisihi. Jangan seperti sebagian orang, ungkapan orang mengatakan, "Loh, kenapa kamu lawan arus?" "Loh, dia ngelawan arus kok." Nah, sama. Kayak gini. "Kenapa kamu putar balik di sini?" "Banyak kok yang putar balik." Keliru, dalilnya nggak boleh putar balik. Orang yang putar balik itu nggak boleh diikuti. Karena dalilnya di situ, rambunya nggak boleh putar balik, kan begitu. Kalau untuk menjadikan dalil orangnya, keliru. Sementara di situ dalilnya adalah rambunya mengatakan tidak boleh putar balik. Kira-kira kalau antum ketemu sama polisi terus antum bilang dia putar balik, dibenarkan nggak sama polisi? Enggak kan? Kan yang dibenarkan dalilnya. Sama. Orangnya kalau salah ya tidak ikuti. Kalau benar kita ikuti. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau pernah mengatakan, apa kata beliau? Nahnu la na'riful haqqa birrijal. Kami tidak mengukur kebenaran itu dengan banyaknya orang. Walakin na'riful haqq, walakin na'rifur rijal bil haqq. Tapi kami mengukur orang itu berada di atas kebaikan atau tidak dengan kebenaran itu sendiri. Jadi bukan tolak ukurnya, oh banyak yang ikut, banyak yang melakukan, bukan. Tapi orang itulah yang harus kita ukur dengan kebenaran. Antum boleh menjadikan jumlah orang banyak itu sebagai dalil antum hanya dalam satu hal, dalam review makanan. Misalkan antum makan di restoran yang antum lihat bintangnya 4,9, nggak apa-apa. Tapi kalau dalam kebenaran, dalam urusan agama, antum nggak bisa menjadikan banyaknya orang itu sebagai patokan dalil antum. Tapi kalau misalkan bakso di sana enak nggak? Ada 10 orang antum tanya, enak. Oke, antum jadikan dalil, nggak apa-apa. Atau juga kalau antum salah, antum tidak masuk surga. Kalau antum benar, yaudah itu rezeki antum dapat bakso yang enak gitu loh. Gak ada masalah kalau itu.
Ini kalau agama nggak bisa dijadikan patokan, itu banyak orang. Tuh banyak yang mengakukan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan mayoritas bangsa Indonesia. Ya mau jadi mayoritas kalau tidak ada ketentuannya dari syariat, tidak ada kewajiban kita untuk melakukan. Tolong dipahami masalah ini penting. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian dikatakan di sini. Hada wa inna min lawazimil ittiba. Karena hal ini bahwasanya di antara kelaziman untuk ittiba, kelaziman seseorang itu dikatakan benar mengikuti sunnah, tarkul ibtida fid dinillah, adalah dengan meninggalkan bid'ah dalam urusan agama. Waqad taqaddama jumlatun minan nususi asy-syar'iyyah allati ta'muru bil ittiba. Yang mana telah banyak nas-nas sebelumnya yang disebutkan oleh penulis tentang perintah untuk kita ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Mana dalilnya? Kita review sedikit. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-105, Allah berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Datang dalil jelas. Dalil dalam Al-Quran dan Sunnah ini, di dalam syariat kita ini, seperti matahari siang bolong, terang benderang, tidak ada yang tersembunyi. Antum mencari apa ada semua. Lalu apa kata Allah? Wa ulaika lahum adzabun adzim. Kalau mereka tetap berselisih setelah jelas dalil tersebut, mereka terancam mendapatkan azab yang sangat pedih. Dalam surat An-Nisa, Allah berfirman 115. Apa kata Allah? Wa may yushaqiqir rasul. Dan barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalan orang-orang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, maka kami akan palingkan dia dan tempat kembalinya adalah neraka. Nah, ini bahayanya bid'ah itu. Bahaya bid'ah. Maka jangan sekali-sekali bid'ah. Dan subhanallah, coba lihat dampak buruk dari bid'ah. Nabi bersabda, ana faratukum alal khud. Aku menanti kalian di surga, di telagaku. Bayangkan, kita sudah masuk antrian nih. Lalu ketika sudah mendekati bagian kita dari antrian tersebut, kita diusir. Kayak ada orang ngantri untuk mendapatkan nasi, misalkan nasi berbuka puasa. Lalu ketika pas dekat waktu dia, antrian dia, tiba-tiba petugasnya bilang, kamu gak saya kasih, kamu pergi. Betapa sakit hatinya dan malunya kita. Itu baru di dunia kita diusir dari antrian untuk mendapatkan makan ataupun minum. Sekarang bagaimana antrian itu terjadi di akhirat untuk minum dari telaga Nabi? Yang mana sebab kita diusir dari antrian tersebut karena perkara bid'ah. Betapa malunya kita. Di saat semua orang tidak akan kehausan karena minum dari telaga Nabi, kita kemudian menjadi orang-orang yang digolongkan sebagai orang yang haus. Karena tidak bisa minum dari telaga Nabi SAW. Karena Nabi mengatakan mensifati telaga tersebut, wa man yashrab lam yadma' abad. Yang minum dia tidak akan pernah kehausan sepanjang masa persidangan. Dia tidak akan pernah haus.
Nah, itu gimana itu perasaan kita seperti itu? Sudah ngantri terus diusir. Itulah dampak buruk dari bid'ah. Kalau itu saja menjadi salah satu dampak buruk dari bid'ah, satu aja, itu aja lah. Sudah cukup bagi kita untuk meninggalkan bid'ah. Apalagi kalau kita lihat penjelasan para ulama, diantaranya ucapan keras dari Imam Malik. Imam Malik rahimahullah, beliau pernah mengatakan sebuah ungkapan yang sangat tegas sebagai sikap beliau dalam mensikapi orang-orang yang melakukan bid'ah. Apa kata beliau? Man ibtada'a fil islami bid'atan yaroha hasanatan. Barang siapa yang melakukan satu kebid'ahan dalam urusan agama dan dia pandang itu urusan baik, faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Maka sungguh dia telah mengatakan Muhammad berkhianat terhadap risalah. Menuduh Nabi berkhianat itu bahaya. Itu termasuk bentuk kekufuran. Apalagi yang dikhianati ini adalah risalah Islam, risalah kenabian yang diberikan kepada kita. Subhanallah. Lihat bagaimana para ulama tegas dalam masalah kebid'ahan. Ya. Bukan sekarang masalahnya nanti, kan ada bidah hasanah, Ustaz. Imam Syafi'i mengatakan ada bidah hasanah. Yaudah baca dulu lah. Apa yang dimaksudkan oleh beliau bidah hasanah. Supaya kita itu tidak menampakkan kejahilan kita. Ngomong seolah-olah ada bidah hasanah tapi tidak tahu apa yang dimaksud dengan bidah. Apa bidah hasanah versinya beliau? Baca dulu. Yang dimaksud dengan bidah hasanah versi beliau itu diantaranya, yaitu sesuatu yang ada contohnya, lalu kemudian kita menghidupkan kembali contoh tersebut. Itu yang dimaksudkan versi beliau. Sudah lama orang meninggalkan sunnah Nabi, kemudian kita datang menghidupkan kembali sunnah tersebut. Makanya di antara contoh bidah hasanah yang dikategorikan oleh Imam Syafi'i itu seperti Umar membuat taraweh menjadi berjamaah. Karena Nabi pernah berjamaah taraweh 3 hari. Setelah itu taraweh lagi Nabi SAW. Karena khawatir akan wajib. Di zaman Abu Bakar tidak dilanjutkan tarawih itu. Di zaman Umar melihat kok kayak imame, coba kalau kita kumpulkan jadi satu kan apik gitu loh. Nah, Umar melakukan hal tersebut, beliau juga sahabat. Beliau tahu ilmu. Beliau dapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Dan ini ijtihad beliau. Dan apa yang beliau ijtihadkan ada contohnya dari Nabi SAW. Kecuali sekarang kalau Nabi tidak pernah sholat tarawih berjamaah, oke lah. Nabi pernah sholat tarawih berjamaah, betul atau tidak? Akhirnya Umar mengumpulkan. Makanya kemudian Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadi. Sebaik-baik bid'ah ini. Tapi itu kan bid'ah secara lugawiyahnya. Ada contohnya. Nabi pernah sholat tarawih 3 malam. Lalu kemudian malam keempat tidak keluar karena takut wajib. Sampai para sahabat nunggu. Kok Nabi tidak betul-betul ini? Ini sholat sendiri mereka. Lantas perbuatan Umar mereka jadikan sebagai kias untuk membuat solawat-solawat yang aneh-aneh. Kata mereka, lu Umar aja buat bid'ah, apalagi kita, enti sopo dibandingkan Umar. Umar itu sahabat, dijamin masuk surga. Kita dijamin masuk apa? Kita dijamin masuk BPJS. Kita dijamin masuk apa dulu? Umar dijamin masuk surga. Dan perbuatan Umar itu disebutkan oleh para ulama, apa yang beliau sampaikan itu masuk ke dalam perkataan Nabi, wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan sunnahnya para khulafa'ir rasyidin. Umar itu khulafa'ir rasyidin bukan? Rasyidin. Masuk ke dalam hadis itu. Masuk ke dalam hadis itu. Ini yang sering terjadi di tengah-tengah. Menjadikan perbuatan-perbuatan para sahabat bukan pada tempatnya.
Masuk kerugian yang fatal seperti ini. Taib. Berikutnya, dikatakan di sini, wa tuhadzaru minal ibtida, dan diperingatkan dari perbuatan bid'ah. Waqad basyara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mutamassikina bi sunnatihi bi a'dhami bisyaratin wa akbari maqsidin yatlubuhu kullu mu'min. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira dengan janji yang terbaik bagi siapa saja yang berpegang teguh dengan sunnah beliau dan menjadikan sunnah beliau itu sebagai tujuan yang tinggi yang ingin dicapai oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Wa yasa ila tahqiqihi man kana fi qalbihi adna mishkatin min imanin, dan berusaha untuk merealisasikan sunnah Nabi SAW ini bagi mereka yang ada di dalam hatinya setitik keimanan. Ala wa huwa al-fawzu bil jannah, yaitu berupa kemenangan dengan surga, wan najah minan nar, dan selamat dari api neraka. Sudah ada nih? Belum? Hah? Berapa? Oh cepat ya. Ada kiamat nih. Sebelum ada kita baca ini dulu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang enggan itu ya Rasulullah? Qal, maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah, yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani dakhalan faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat. Apa bermaksiat di sini? Tidak mau mengikuti sunnahku, tidak mau mengikuti petunjukku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Ada dulu.